Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada pagi hari ini kita akan belajar lagi anak-anak. Belajar matematika pada pertemuan yang keempat. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Boleh, yang bisa boleh nyanyi. Lihatnya diriku. Guruku tersayang, aku jadinya aku tulis dalam kenangan aku dalam kasihku, aku tersayang, apa jadinya aku. Ayo semua nyanyi anak-anak, semangat ya. Wah, ada yang masih ngantuk ya? Ayo. Udah selesai. Anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang perbandingan. Kalau kemarin Ibu menerangkan tentang perbandingan, terus perbandingan senilai, lalu yang berhubungan dengan perbandingan senilai itu skala. Sekarang kita akan belajar lagi tentang perbandingan, tapi perbandingan berbalik nilai. Nah, anak-anak, kalian siapkan untuk memperhatikan penjelasan Ibu ya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, maka marilah kita lihat dulu masalah yang pertama. Di sini ada suatu masalah. Pada acara perpisahan dengan kelas 9, Andini memberi kejutan kepada teman-teman sekelasnya karena memperoleh nilai ujian nasional tertinggi di sekolah itu. Andini memesan 5 lusin kue donat. Ingat, 5 lusin ya anak-anak. Yang akan dibagi sama banyaknya pada teman-teman sekelasnya yang hadir pada hari itu. Lalu pertanyaannya, jika teman Andini yang hadir 10 orang, berapa kue donat yang diperoleh masing-masing temannya? Itu soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, jika temannya yang datang 15 orang, berapa kue donat yang diperoleh masing-masing siswa? Nah, untuk menjawab masalah yang pertama ini, marilah coba kita lihat. Nah, kita jawab ya anak-anak, banyaknya donat. Jadi Andini membawa donat 5 lusin. Kita tahu satu lusin itu 12 buah kan. Kalau 5 lusin berarti 5 kali 12, 60 buah. Jadi donat yang dibawa Andini 60 buah. Lalu yang pertanyaan yang A, jika yang datang 10 orang, maka banyaknya donat yang diterima masing-masing anak adalah 60 dibagi 10, yaitu 6 buah. Jadi di sini setiap anak mendapat 6 buah donat. Ya. Lalu yang B, jika yang datang 15 orang, banyaknya donat yang diterima 60 dibagi 15, yaitu 4 buah. Jadi setiap anak memperoleh 4 buah. Nah, ternyata anak-anak kamu perhatikan dari jawaban terlihat bahwa jika yang datang lebih banyak, maka donat yang diterima sedikit. Kalau yang datang sedikit, maka donat yang diterima itu banyak. Nah, kita lihat yang datang 10 dengan 15 itu kan banyak yang mana? Banyak 15. Kalau yang datang 15, ini banyak kan yang datang banyak. Maka setiap anak hanya memperoleh 4 buah. Jadi sedikit. Kalau yang datang banyak, dia memperoleh sedikit. Tapi kalau 10 itu kan lebih sedikit dari 15. 10 orang, maka yang diterima 6, malah 6. Jadi kalau yang datang sedikit, maka dia menerima banyak. Nah,
Bagaimana bisa menerima ya? Saya ulangi. Kalau yang datang banyak, maka yang diterima sedikit. Kalau yang datang sedikit, maka yang diterima banyak. Nah, maka dikatakan perbandingan banyaknya anak yang datang dengan banyaknya donat yang diterima merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, anak-anak, kenapa kok berbalik nilai? Karena kalau yang datang banyak, maka donat yang diterima sedikit. Kalau yang datang sedikit, maka donat yang diterima banyak. Maka perbandingan banyaknya anak yang datang dengan banyaknya donat yang diterima merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang kemarin itu kalau perbandingan banyaknya donat dengan harga donat itu senilai ya, Nana. Kalau donatnya banyak, maka harganya juga banyak. Kalau donatnya sedikit, harganya sedikit. Maka perbandingan banyaknya donat dengan harga donat itu senilai. Perbandingan senilai. Tapi kalau dalam masalah ini, bukan perbandingan banyaknya donat dan harga donat, tetapi banyaknya anak, perbandingan antara banyaknya anak yang datang dengan banyaknya donat yang diterima. Jadi lain perbandingannya, itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau secara matematik, kamu kalau mengerjakan bisa menggunakan cara seperti ibu ini, yaitu nanti kamu tulis dulu perbandingan, kamu disuruh apa? Kalau perbandingan banyaknya anak dengan banyaknya donat yang diterima, ini donat ya anak-anak, banyaknya donat yang diterima, itu kamu tulis dulu banyaknya anak, lalu banyaknya donat yang diterima. Kamu tulis banyaknya anak tadi 10, sini kamu beri 10, terus yang diterima 6. Kalau banyaknya anak 15, yang diterima 4. Nah, lalu kenapa kok berbalik nilai? Sekarang kamu perhatikan di sini, kalau dulu kalau senilai, maka 10 dibanding 15 itu kalau disederhanakan kan 2:3. Terus yang di sini kalau dibandingkan dengan yang di sini 6:4, kalau senilai kan juga harus 2:3. Tapi di sini 6 dibanding 4, banyaknya donat yang diterima 6:4, 3:2. Nah, kamu lihat 2:3 dengan 3:2 kan lain. Tetapi 2:3 dengan 3:2 itu berbalik namanya. Ya, 2:3, 3:2 itu namanya berbalik. Maka dikatakan 2:3 berbalik nilai dengan 2:3. 2:3 berbalik nilai dengan 3:2 ya anak-anak ini. 3:2. Terus, tetapi kamu perhatikan, ternyata dalam perbandingan berbalik nilai itu perkalian pada baris yang sama 10 kali 6 ini 10 kali 6 60. Ini 15 kali 4 juga 60. Nah, maka saya katakan 10 kali 6 sama dengan 15 kali 4. Berarti di sini jadi hasil kali pada satu baris sama. Jadi dalam perbandingan berbalik nilai itu ada dua pernyataan ya. Kalau dibandingkan atas bawah 10:5 berbalik nilai dengan 6:4 berbalik nilai. Ini 3:2. Ya, sedangkan hasil kalinya pada baris yang sama 10 kali 6 dengan 15 kali 4 itu sama. Nah, jadi hasil kali pada satu baris itu sama. Nah, ini patokan ini bisa kamu pakai nanti untuk mengerjakan soal-soal tentang perbandingan berbalik nilai. Saya ulangi anak-anak, ini banyaknya donat yang diterima. Ini donat. Lalu ini 3:2, bukan 2:3, tapi 3:2. Nah, kita lanjut contoh yang lain. Contoh yang lain, nah di sini ibu mempunyai persediaan beras untuk memberi makan anak panti asuhan 25 anak.
dan akan habis dalam 8 hari. Jadi ibu itu mempunyai beras, lalu untuk memberi makan anak panti asuhan 25 anak, itu habisnya dalam waktu 8 hari. Jadi beras ibu itu habis 8 hari, kalau anak panti asuhannya 25 anak. Lalu jika jumlah anak dalam panti asuhan berkurang 5 anak, jadi kalau hanya 20 anak, pertanyaannya dalam berapa hari persediaan beras akan habis? Gitu. Ya, dengan berasnya sama banyaknya. Jawab, banyaknya anak dan banyaknya hari persediaan beras habis merupakan perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak anak, kenapa begitu? Karena semakin banyak anak, persediaan beras akan cepat habis. Kalau cepat habis itu banyaknya hari sedikit. Jadi kalau banyaknya anak dalam panti asuhan itu banyak, maka persediaan makanannya, berasnya itu akan cepat habis. Jadi harinya lebih sedikit. Tapi kalau anaknya sedikit, kalau nanti ini anak-anak ya berkurang 5 itu anaknya sedikit, maka persediaan itu akan lebih lama habisnya. Kalau lebih lama habisnya itu banyaknya hari menjadi banyak gitu ya. Nah, sekarang caranya sama seperti yang tadi kita tulis dulu perbandingan. Banyaknya anak, perbandingannya kan banyaknya anak, banyaknya beras habis. Ya, banyaknya beras habis. Kalau 25 anak, habisnya 8 hari. Kalau berkurang 5 kan jadi 20 anak-anak ya. 20. Misalkan ini kita umpamakan B hari. B hari boleh, A hari boleh, C hari boleh ya. Ini apa itu bebas apa. Nah, ini kita tulis dulu. Lalu kita nanti menggunakan ini aja. Perkalian pada baris yang sama kan dalam perbandingan berbalik. Nilai itu sama. Jadi nanti 25 kali 8 itu sama dengan 20 kali B. Ya. Nah, coba kita lihat. 25 kali 8 sama dengan 20 kali B. 25 kali 8 itu 200, 20 kali B. Berarti B-nya 200 dibagi 20, B-nya 10. Nah, jadi bila anak berkurang 5 orang, jadi kita kembali ke soal ya anak-anak. Nanti kalau mengerjakan kamu juga seperti ini. Bukan B, 10, udah selesai. Tidak begitu. B itu kan tadi kita umpamakan. Jadi kalau mengerjakan terus harus pakai jadi. Jadi bila anak berkurang 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu 10 hari. Ya. Kalau 25 anak 8 hari. Kalau 20 anak ternyata 10 hari. Jadi lebih banyak. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, sekarang masalah yang kedua. Di bagian belakang sebuah sekolah sedang dibangun kantin pelajar. Menurut pemborong, jika bangunan tersebut dikerjakan oleh 6 orang, 6 orang tukang, banyaknya pekerja, kantin akan selesai dalam 36 hari. Jika tukang yang bekerja 8 orang, berapa hari pembangunan kantin itu selesai? Nah, ini perbandingan berbalik nilai lagi. Perbandingan antara banyaknya tukang dengan banyaknya hari untuk menyelesaikan bangunan itu perbandingan berbalik nilai. Kalau 6 orang, 36 hari. Kalau dikerjakan 8 orang, tentunya nanti kurang dari 36, lebih cepat ya anak-anak. Nah, jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai lagi. Maka caranya mengerjakan sama seperti yang tadi. Kita tulis di sini. Banyaknya tukang dan banyaknya hari untuk menyelesaikan suatu bangunan merupakan perbandingan berbalik nilai. Kalau pekerja banyak, maka banyaknya hari menyelesaikan bangunan akan cepat, jadi sedikit hari. Kalau pekerjanya sedikit, maka waktu menyelesaikan bangunan lama atau banyak hari. Maka di sini kan perbandingan berbalik nilai. Maka di sini kita tulis banyaknya pekerja dengan banyaknya hari.
Kalau banyaknya pekerja 6, banyaknya hari dia selesai 36. Nah, kalau banyaknya pekerja 8, maka banyaknya hari kita umpamakan A boleh, B boleh, ya anak-anak seperti ini. Lalu ingat bahwa perbandingan berbalik nilai hasil kali. Pada baris yang sama itu sama hasilnya. Maka bisa kita tulis sama seperti 6 kali 36 sama dengan 8 kali A. 216 sama dengan 8 kali A. A sama dengan 216 dibagi 8, 27. Jadi kalau banyaknya pekerja 8 orang, maka bangunan selesai dalam waktu 27 hari. Ya, jadi kalau tukangnya lebih banyak berarti lebih cepat. Kalau 6 orang 36 hari, kalau 8 orang 27 hari sudah selesai. Nah, itu anak-anak contoh-contoh soal yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, kesimpulannya di sini A dibanding B berbanding berbalik nilai dengan C dibanding J jika dan hanya jika A dikali C sama dengan B dikali D. Nah, untuk menjelaskan ini coba kita lihat. Nah, A ini C. Ya. Terus B sini D. Terus A kali C sama dengan A kali C B kali D. Ya. Nah, itu adalah rumus nanti untuk mengerjakan soal-soal perbandingan senilai. Lalu tugas matematika yang keempat. Tuh, perbandingan senilai skala. Ini perbandingan. Oh, berarti ini tugas matematika yang keempat anak-anak ini. Ya, Selasa 2 Februari 2021. Ini yang keempat ya. Nanti untuk kelas 7A sampai kelas 7F. Nah, ini ada soal-soal 1, 2, 3. Ya, anak-anak ada 3 soal. Nanti bisa kamu kerjakan dengan cara seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nanti bisa kamu pelajari di rumah. Lalu kerjakan. Nah, nyanyi lagi anak-anak. Ku tersayang, tercinta, aku jadinya aku. Sekian dan terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat anak-anak. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya ingatkan lagi untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin, segera kalian melaporkan tugas kalian di Google Classroom aja ya, tidak usah di grup, tidak usah di WA grup ya. Melaporkan tugasnya, nanti kamu di Google Classroom aja, nanti ibu yang buka. Atau japri ibu, kalau punya nomor HP ibu, di japri aja. Ya, boleh WA japri, boleh. Tapi jangan di WA grup, nanti terlalu banyak. Karena setiap guru nanti harus kalau melaporkan ke situ terlalu banyak. Jadi di Google Classroom boleh atau di WA japri. Dah anak-anak, selamat siang, selamat mengerjakan.